Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah pada acara inti pada pagi hari ini yang pada pagi hari ini akan membahas surat Ali Imran oleh Bapak Hilman Sarkawi. Surat Ali Imran oleh Bapak Hilman Sarkawi, beliau akan membawakan ayat 94 sebagai pendamping Ustadz Hazrizal Al-Hasani. Pertama saya sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh semuanya. Lalu panjang umur untuk Ustadz dan seluruh peserta Al-Hasani. Amin. Amin. Berikutnya kepada beliau yang berpartisipasi pada pagi hari ini, Bapak Hilman Sarkawi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah siap nggih? Alhamdulillah. Allah kayaknya cerah sekali itu. Ya. Karena masih tahun baru. Iya. Nggak nyangka ya dari Medan sama di Bali jumpa di Zoom. Ya. Iya, Pak. Nggak jumpa, kenalan banyak diri. Iya, beliau Bapak Hilman Sarkawi sebagai pendamping Ustadz Hazrizal Al-Hasani. Untuk itu sebagai pembuka acara inti kepada beliau Ustadz Hazrizal Al-Hasani, waktu kami persilakan. Syukran Bu Marani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamasaktum bihima, kitaballahi wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, yang Allah tak pernah berhitung memberikan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat kita beragama Islam sungguh sangat nikmat, karena agama Islam agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rahmat iman, nikmat iman. Dengan nikmat iman kita mudah untuk taat dan patuh kepada Allah. Mudah bagi kita untuk bangun tengah malam tahajud, mudah bagi kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, mudah bagi kita untuk menafkahkan sebagian dari harta kita, mudah bagi kita untuk mentadaburi Al-Quran. Karena itu faktor iman. Dan sekaligus mudah bagi kita meninggalkan maksiat, mudah bagi kita meninggalkan gunjing, mudah bagi kita meninggalkan perbuatan maksiat lainnya, mudah. Karena faktor iman yang ada dalam dada kita. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, kita melaksanakan kita sehari dengan sempurna. Mudah bagi kita melaksanakannya. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, Allah selalu berkata, perbanyak taubat, perbanyak amal dalam rangka menghadap kepada Allah nanti. Perbanyak. Menjadikan hari-hari kita hari-hari yang bernilai ibadah. Bahkan setiap saat kita nilainya ibadah. Hembusan nafas kita bernilai ibadah. Denyutan jantung kita bernilai ibadah. Kedipan mata kita bernilai ibadah semua. Dan kita diberikan oleh Allah yang tidak diberikan pada orang pada pagi ini, yaitu nikmat mencintai Al-Quran. Ini sangat-sangat spesial. Very important person. Tidak semua orang Allah berikan. Bapak Ibu, sekali lagi saya sudah bertahun-tahun bersurvei, tidak banyak orang yang suka dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu mau bicara tentang Al-Quran di Zoom ini sangat spesial. Nah, itu jaga. Dan ini rasanya
kita bawa menghadap Allah nanti, bahwa kita betul-betul mencintai Al-Quran. Hari-hari kita isi dengan mentadaburi Al-Quran. Bagi kita satu huruf aja kita tahu hari ini lebih berharga pada bumi dan isi. Dan iman kita nilainya adalah andai saja bumi dan isinya berubah menjadi emas, masih lebih tinggi nilai iman kita. Itulah Allah tetapkan mereka. Kenapa? Iman kita akan berujung surga. Yang nilainya sudah tidak bisa lagi disetarakan dengan value apapun. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita, role model kita, Nabi Muhammad SAW. Kita ingin bertemu dengan beliau nanti. Beliau adalah idola kita, panutan kita, orang yang sangat kita cintai. Pengen sekali berjumpa dengan beliau. Sambil beliau mengakui, ini umatku, ini umatku, ini umatku, sambil memeluk kita. Dan kita berharap Allah kabulkan doa kita. Ya Allah, Amin. bukan kami dengan Nabi Muhammad SAW. Seorang yang sangat kami cintai. Pertemukan kami, ya Allah. Andaikan kau masukkan kami surga, tetanggakan kami dengan beliau, ya Allah. Betapa nikmatnya bertetangga dengan seorang yang sangat agung, mulia, akhlaknya sangat agung. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan modal kita sekali lagi, bukti kita mencintai Allah dan buktinya kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Al-Qur'an. Al-Qur'an sekarang kita sangat mencintainya sehingga kita tak kenal lelah. Tidak ada kata bosan bagi kita untuk membaca Al-Qur'an. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata sulit, tidak pernah ada keluhan dari kita untuk Al-Quran. Tidak, kita singkirkan semuanya. Kita tidak pernah berkeluh kesah bagaimana membaca Al-Quran. Kita tidak merasa susah. Kita selalu senang dan kita gembira bersama. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 94. Pagi ini saya didampingi oleh Pak Hilman Sarkawi. Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh, Bu ya. boleh saya bertanya Pak Hilman. Pak Hilman ada turunan Arab atau turunan Eropa ini? Ada? Mungkin ada, Bu ya. Mungkin ada ya. Mungkin ada, Bu ya. Kalau Ada. diurut-urut ya akhirnya Ada. ada, Bu ya. Karena kelihatan ada bekas di hidungnya. Macam Hidungnya. Ya, alhamdulillah. Itu nggak bisa ditipu tuh Pak Hilman. Betul, Bu ya. Betul ya, ada ya. Pak Hilman masuk Al-Sani kapan? Bulan September, Bu ya. September, Oktober, November, baru 4 bulan. Ya, Yang ngajak iya. siapa Pak Hilman? Ini spesial sih, Bu ya. Siapa tuh? Siapa yang ngajak? Kakanda Widya Sarkawi, Bu ya. Oh, dia Sarkawi. Kakak ya? Betul. Kalau saya melihat Kakanda Pak Hilman ini sangat memperhatikan Pak Hilman, saya lihat. Sangat sayang. Dan saya terbaca mas saya cara beliau ke saya bagaimana mapan tolong Pak Hilman dapat ya. Oke. Pak Hilman udah siap ya? Ali Imran 94. Silakan. Insyaallah, Bu ya. Baik. Silakan. Terima kasih, Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita ucapkan baik lisan baik di hati. Atas yang sudah diberikan Allah sama kita. Gak terhitung. Kita manusia yang alfa. Kita manusia yang daif. Kita memohon ampun ke Allah atas banyak nikmatnya yang telah diberikan kepada kita.
nikmat kesehatan, nikmat rezeki. Yang paling tinggi adalah nikmat iman. Sehingga kita bisa belajar, bisa kita berkeinginan mengikuti Rasulullah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sosok yang nggak pernah kita ketemu, tapi kita sebut-sebut. Semoga beliau nanti menyambut kita. Amin, amin ya Allah. Beliau sangat baik. Sebagai contoh, kita nggak pernah ketemu, tapi kita berusaha untuk mencontoh beliau. Beliau sangat mencintai umatnya. Kita aja yang tidak mencintai beliau. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Amin, amin ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk belajar ya Allah. Amin. Mudahkan kami ya Allah untuk belajar Al-Quran ya Allah. Banyak buku yang kita sudah baca. Baik yang dari orientalis barat, dari timur. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Kalau buku-buku itu kita baca mungkin sekali, dua kali. Dan kita sudah memajang bukunya. Tetapi ada satu buku yang mungkin kita baca makin pengen kita tahu isinya. Yang kami hormati Buya Rizal Al-Hasani, yang dengan semangat mendorong kami untuk belajar Al-Quran. Spesial yang saya rasakan, kami tunggu waktu untuk bisa berjumpa dengan Buya walaupun lewat Zoom. Insyaallah. Sebelumnya tidak pernah kenal kita. Tapi Al-Quranlah yang menjumpakan kita. Terima kasih juga spesial buat Bu Nel yang sampai malam mendampingi untuk kami belajar Al-Quran. Juga tidak pernah mengenal beliau. Tapi Allah membukakan jalan untuk berjumpa. Yang Buya sampaikan, pertemuan tetapi tidak pernah ada perpisahan. Mudah-mudahan kita semua akan dipertemukan nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang keinginan kita dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu, guru-guru, dosen, profesor, Bapak Ibu, ada yang juga sudah jadi nenek-nenek, ada yang sudah jadi kakek, tetapi terus untuk belajar, walaupun ada katanya yang tertatih-tatih, ada yang katanya sulit, tapi Buya selalu mengatakan mudah, mudah, dan mudah. Inilah yang mendorong kami untuk belajar. Kami melihat banyak yang sudah berumur, tapi semangat untuk belajar. Masa kita yang muda tidak mau mempelajarinya? Alhamdulillah Allah telah membukakan hati kita, pikiran kita. Bapak Ibu yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, melalui Zoom ini kita berjumpa, saling sharing, mempelajari
untuk kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya buka dengan satu pantun. Bunga ditanam perlu disirami. Tumbuh subuh serba mewangi. Kemana saja selama ini? Kini saat belajar gramatikal Al-Quran di Al-Hasani. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan. Untuk itu ada yang bertanya, bagaimana caranya? Nah, yang pertama perlu kita rawat dulu adalah yang penting yang kita gunakan adalah mata kita, Bapak Ibu. Ya, boleh kita coba Bapak Ibu menggerakkan tangannya di sini. Ya. Kemudian juga di sini. Kemudian juga di sini. Ini juga sangat banyak gunanya. Ya. Nah, begitu kita sudah lakukan ini, nah, terasa mata kita itu agak mulai seperti ada darah-darah yang tadinya tidak mengalir lagi ke mata. Nah, yang kedua adalah selama ini bertahun-tahun kita latih tangan kita dari kiri ke kanan. Sekarang kita coba dari kanan ke kiri. Ya. Dari kanan ke kiri. Kenapa? Untuk menulis Al-Quran itu dari kanan ke kiri, Bapak Ibu. Nah, ini kita balance. Tadinya bertahun-tahun dari kiri ke kanan, sekarang kita dari kanan ke kiri. Dan ini juga yang disampaikan oleh Buya, untuk melatihnya adalah tulislah Al-Quran itu. Tulislah, tulislah, tulislah. Memang ada teknologi, ada komputer, memang tinggal kita ketik-ketik. Mudah, sangat mudah memang. Tapi sangat berbeda kalau kita tulis. Karena ada proses yang terjadi waktu kita menulis, Bapak Ibu. Itu mata kita melihat, kemudian tangan kita secara kinestetik menggerakkan, kemudian lidah kita membacanya, hati kita mengikutinya. Ada proses yang namanya repetition, pengulangan-pengulangan yang secara tidak langsung yang masuk ke dalam diri kita. Setelah kita lihat Al-Quran, benar yang Buya sampaikan, bagaimana kita hafal menulis mulai dari Al-Fatihah tanpa melihat buku lagi, tanpa melihat Al-Quran lagi. Itu satu proses. Nah, di sinilah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita mempelajari Al-Quran melalui metode Al-Hasani. Baik, Bapak Ibu, saya akan menampilkan surat Ali Imran ayat 94 yang akan kita bahas secara gramatikal Al-Quran. Untuk itu, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, yang belum benar, baik pengucapannya, baik penulisannya, namanya hampir 50 tahun hanya membaca saja, tetapi di 2022 September saya ditelepon oleh Kakanda Widya Sarkawi, Hilman ikut. Yes. Alhamdulillah bergerak begitu saja, iya Uni, ikut Uni. Iya, iya. Ini adalah Allah yang memberikan hidayah, Allah yang membukakan jalan. Akhirnya alhamdulillah rindu selalu 3 kali seminggu rasanya kurang untuk berjumpa dengan Buya, berjumpa dengan teman-teman yang belajar walaupun dalam proses untuk mempelajari itu Allah akan mengingatkan. Ada rasa sulit, benar kesulitan, tetapi sesungguhnya ada di situ kemudahan. Yeah. Jadi bukan hanya sulitnya saja. Oh, Buya susah Buya, ada yang mengatakan gitu. Ada bagaimana untuk terbenakkan. Tetapi sesungguhnya itulah proses neuron di otak kita. Begitu kita mengatakan sulit, itu neuronnya membuka untuk kita belajar lebih. Nah, ini mungkin ranahnya Bapak Ibu Dokter Syaraf yang lebih memahami. Untuk itu saya akan sharing. Oke, Bapak Ibu bisa dilihat? Bisa udah. Baik. Ya. Oke. Di slideshow aja, Pak. Oke, baik. Baik, pagi ini
Allah memberikan waktu kita, Allah memberikan keimanan kita, dan memang tidak semua orang yang diberikan kesempatan untuk mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah kita di Al-Hasani, di mana metodenya dan tiada henti menggapai naungan ilahi. Semulai, Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kami akan menyampaikan gramatikal Al-Hasani, metodenya surat Ali Imran 94. Bismillahirrahmanirrahim. Faman iftara 'ala Allahi kaziba min ba'di zalika faulaika humul zalimuna. Shadaqallahul azim. Dalam gramatikal Al-Quran, kita dilatih untuk memenggal kalimat. Kenapa? Dengan memenggal itu akan memudahkan kita mempelajarinya. Jadi ini adalah metode yang menarik sekali dan mudah. Dan kita dikenalkan dengan metode-metode yang sangat mudah sehingga kita bisa mempelajari, bisa memahami Al-Quran. Nah, di sini ayat Ali Imran 94 kami penggal menjadi 13 bagian. Penggalan pertama, fa. Penggalan kedua adalah man. Penggalan ketiga adalah iftara. Penggalan keempat adalah ala. Penggalan kelima, Allahi. Penggalan keenam, al-kaziba. Penggalan ketujuh, min. Penggalan kedelapan, ba'di. Penggalan ke-9, zalika. Penggalan ke-10, fa. Penggalan ke-11, ulaika. Penggalan ke-12, hum. Penggalan ke-13, az-zalimuna. Nah, dari penggalan-penggalan ini kita coba menguraikannya. Penggalan pertama, fa, itu adalah huruf bermakna yang artinya maka, dan kita bisa lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 306. Kita lanjut dengan penggalan kedua adalah man, di mana ini adalah huruf bermakna yang artinya barang siapa. Dan kita bisa lihat juga di Kamus Mahmud Yunus halaman 429. Penggalan ketiga adalah iftara. Itu merupakan kata kerja lampau, di mana pelakunya adalah gua, di mana ada ciri-cirinya, yaitu berakhiran fathah. Nah, untuk mendapatkan akar kata dari kata iftara ini, kita membuang huruf alif dan ta, maka kita akan dapat akar katanya, yaitu faraya. Pola daripada penggalan ini adalah ifta'ala, artinya adalah mengadakan dusta. Ini kita bisa lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 315. Selanjutnya adalah ala, merupakan huruf jar yang artinya atas. Dan kita juga bisa lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 279. Kita lanjutkan dengan penggalan berikutnya, Allahi. Karena didahului huruf jar, ala, maka berakhiran kasrah, yang artinya Allah. Ini kita bisa lihat di Kamus Al-Munawir di halaman 36. Penggalan berikutnya adalah al-kadzibah, di mana ini merupakan kata benda. Bagaimana untuk mengetahui kata benda? Itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya berawalan alif, lam. Akar katanya kazaba, polanya
kata bendanya fa'ilun, kata bendanya adalah kadzibun, yang artinya dusta. Ini kita bisa lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 370. Selanjutnya kita penggalan berikut adalah min, yaitu huruf bermakna yang artinya daripada. Juga kita bisa lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 429. Penggalan berikutnya adalah yang ke-8, ba'di. Ba'di itu merupakan juga kata benda karena didahului dengan huruf jar, sehingga dia mengkasrahkan di akhir kata. Akar katanya adalah ba'uda, kata bendanya ba'dun, karena didahului huruf jar maka berubah menjadi ba'di yang artinya kemudian atau sesudahnya. Kita bisa lihat juga di Kamus Mahmud Yunus halaman 68. Selanjutnya adalah zalika. Ini penggalan ke-9, merupakan kata tunjuk jauh, di mana artinya adalah mereka itulah. Kita bisa lihat juga di Kamus Mahmud Yunus halaman 133. Selanjutnya adalah penggalan ke-10. Kembali kita ketemu dengan huruf fa yang merupakan huruf bermakna artinya maka. Itu juga bisa kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 306. Selanjutnya adalah ulaika, merupakan kata tunjuk jauh, di mana di sini artinya mereka itulah. Dan kita bisa lihat juga di Kamus Mahmud Yunus halaman 47. Selanjutnya yang ke-12 adalah hum, merupakan kata ganti mereka. Dan kita bisa juga lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 485. Yang terakhir adalah az-zalimuna. Ini merupakan kata benda pelaku aktif. Tentu ada ciri-cirinya. Di mana ciri-cirinya dimulai huruf alif lam, kemudian akar kata pertamanya adalah fathah dan panjang. Sehingga di akhir daripada kata ini adalah waw sukunna, itu menunjukkan tanda sebagai subjek. Akar katanya zalama, pola katanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, dan karena ada jamak fa'ilun, sehingga menjadi fa'iluna, yang artinya orang-orang yang zalim atau aniaya. Ini ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 248. Sehingga dari 13 penggalan tersebut, dan kita bisa artikan secara gramatikal adalah artinya, maka barang siapa mengadakan dusta atas Allah, dan daripada demikian maka mereka, jadi ada pengulangan kata mereka ini adalah penekanan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Demikianlah. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Cukup Pak Iman? Masih ada? Cukup. Stop share-nya. Stop share-nya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, very mumtaz ya. Peserta sampai mencapai angka 203. Hari ini pecah rekor. Alhamdulillah Bu ya. Biasa jumlah peserta 200. Mungkin mungkin pikiran saya Zoom yang kapasitas 300 ini yang bertahan setahun, habis kita cari Zoom baru lagi, kapasitasnya lebih lagi. Alhamdulillah 203 memang biasa. Terus syukur saya nggak pernah berhenti Bapak Ibu semuanya.
Pertama, ucapan terima kasih saya kepada Bapak-Bapak Ibu semua yang hadir di sini, yang hanya Allah yang bisa membalasnya. Kita siarkan agama Islam ini kita. Insya Allah ditonton oleh banyak orang di seluruh dunia, sampai ke Montreal, sampai ke Australia, sampai ke London sana, orang menonton kita. Mudah-mudahan kita dakwakan Islam ke seluruh dunia dengan media Zoom ini. Amin. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada para pendamping saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alasan ini besar karena Bapak-Bapak Ibu semuanya. Alasan ini besar karena Bapak Ibu semuanya. Dan saya sudah pernah keliling Bapak Ibu ya untuk Zoom. Ya jumlahnya kadang-kadang 20 orang pun susah mencarinya. Kami ingat dari satu orang dulu dengan Bu Yeni ya, Yeni Karjan itu yang pemilih kami yang di Banyuwangi, satu orang dulu, bulan-bulan satu orang. Kemudian meningkat jadi 10 orang bersama Mbak Pepe, kemudian jadi 20 orang, 30 orang, dan pagi ini jumlahnya sangat luar biasa, 203. Mudah-mudahan yang 203 ini istiqomah. Mungkin kami nggak bisa menyapa Bapak Ibu semuanya yang hadir, ya. Maafkan kami karena waktu yang terbatas. Pengen rasanya berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya pagi ini, ingin bertatap muka, ingin bercengkerama membaca Al-Quran. Karena tidak semua orang juga tertarik membaca Al-Quran. Itu undangan kami layangkan melalui saya pagi ini, tanggal 7 Januari besok. Silakan Bapak datang Ibu ke studio Al-Sani di Sentul City, Puja Semeru nomor 2. Bagi Bapak yang ada waktu, silakan datang. Kita bersilaturahim, kita bercengkerama bersama Al-Quran. Baik Bapak Ibu, sekali lagi rasa syukur saya. Betapa kondisi ini nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Kondisi yang saya betul-betul sangat terkaget-kaget dan terkejut bahwa kita pada hari tuanya membahas Al-Quran. Yang tidak pernah saya bayangkan. Saya bayangkan dulu pada saat tua, ngasuh cucu, pergi ke luar negeri, pergi sana, pergi kemari, lalu main macam-macam. Yang kebayang. Sekarang ternyata kita membahas Al-Quran. Baik Bapak Ibu, saya hanya menambahkan sedikit aja dari segi konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Famaniftara, maka barang siapa yang membuat-buat, mengarang-ngarang sebuah cerita dusta Allahi atas Allah. Ngarang-ngarang, misalnya Allah nggak pernah mengatakan mengarang misalnya, yang tidak pernah datang dari Allah, dia karang. Ini dari Allah ini. Mungkin yang saya tahu aja, kalau misalnya cerita tentang Israeliat. Israeliat, bagaimana Israeliat mengarang-arang sebuah cerita yang tidak ada kebenaran dari Allah. Maka famaniftara, barang siapa yang membuat cerita itu, Allahi atau salah al-kadzibah, dusta. Jadi iftara juga dusta, kemudian al-kadzibah juga dusta. Barang siapa yang membuat dusta dan dusta, maka Allah Famaniftara Allahi kadzibah min ba'di dzalika. Setelah mereka tahu kebenaran, tahu kita mana yang benar, mana yang salah, lalu ngarang-ngarang sebuah cerita yang tidak ada hukuman dari tidak pernah datang dari orang tua saya dulu pernah mengatakan itu awalnya Nabi Allah dan Nabi Muhammad itu sama derajat. Mereka udah bosan di sana, kemudian salah satunya dialog. Dah kita udah bosan berdua di atas sama nih. Oh, gimana kalau kita main petak umpet, siapa yang ketangkap turun ke bumi. Lalu Allah dengan mereka dengan Nabi Muhammad main petak umpet, akhirnya Nabi Muhammad ketangkap. Nah, sesuai perjanjian kamu turun. Nah, itu ngarang-ngarang ya. Boleh ngarang-ngarang. Kita betul-betul apa yang ada di Quran, al-haqqu min rabbik. Yang hak datang dari Allah. Kita nggak mau berbuat bohongan. Kemudian apabila mereka berbohong, faulaika hum, maka mereka itulah mereka lah. Jadi artinya apa? Penekanan. Maka mereka itu pastilah orang-orang yang zalim. Faulaika hum. Jadi kalau kita di depan kan yang Al-Baqarah faulaika humul muflihun. Maka mereka lah pasti beruntung. Kalau di depan Al-Baqarah orang-orang yang bertakwa. Kalau ini orang zalim, pasti mereka zalim. Itulah keterangan dari ayat ini. Jadi kita nggak mau mengarang-garang sebuah cerita, ngarang-garang sebuah kata-kata yang bukan datang dari Allah. Apalagi niatnya berbohong. Agar orang menganggap kita hebat, agar orang menganggap kita luar biasa. Kadang-kadang sebuah cerita yang tidak ada ceritanya, yang tidak ada rawinya dari Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu semuanya, sangat luar biasa Pak Ilman menampilkan sebuah
Orang kemarin ketipu ya. Ada yang protes kemarin ke Pak Iman. Pak Iman nggak boleh diketik. Kata orang diketik, Pak. Padahal ditulis ya. Saking cantiknya tulisan Pak Iman ini, dianggap orang mengetik ya. Siapa kemarin Pak Iman? Ya, ada di kelas malam ya, Bu ya. Iya. Kelas pagi. Saya masih ingat namanya, Ibu Mas Ya. Rida. Mas, ya. Pak Ustadz itu katanya nggak boleh pakai Diketik. Iya, betul sekali. Terkecoh saya. Bagus. Iya. Luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu. Tentu yang benar hanya demi Allah. Ya. Kami sebagai orang yang sedang belajar, ada aja salahnya. Salah omong, salah tulis. Karena di luar kebatasan kami, untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, Bapak Ibu semuanya, kita berbahagia karena kita tetap bersama Al-Quran. Jangan pernah berpisah dengan Quran. Jangan pernah berpisah dengan Quran, ya, Bea. Karena kita punya moto, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Kalau Bapak Ibu berpisah dengan Quran, kita lebih sendiri. Bukankah Al-Quran teman kita abadi? Bukankah Al-Quran ini penjemput kita nanti di yaumul hisab? Bukankah Al-Quran itu akan membimbing kita nanti berjumpa Rasulullah? Bukankah Al-Quran ini yang membimbing kita masuk surga? Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita alami, jangan pernah berpisah dengan Al-Quran. Demikian, saya kembalikan ke Ibu Maharani sebagai moderator. Silakan Bu Maharani. Baik, terima kasih Ustadz. Pertama sekali saya mengucapkan selamat kepada beliau Bapak Hilman Sarkawi. Alhamdulillah, Masya Allah, mumtaz Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz, bolehkah Ya. saya menjawab sedikit pantonya tadi? Boleh. Silakan Bu Maharani. Silakan. Ya, beliau tadi sedikit tapi mengandung makna bertanya-tanya dan penyesalan kenapa Ya. kayak gitu. Kemana saya- selama ini? Ya. Ya, beliau bilang bunga semerbak mewangi. Kemana saja selama ini? Ya, Kayaknya ya. menyesal gitu ya. Saya jawabnya, ya entahlah. Mengapa juga baru-baru ini ketemu Al-Hasani? Dengan metode Al-Hasani mampu menerangi jiwa-jiwa yang gersang dan sunyi. Namun sekarang hidup ini tidak lagi sunyi karena Al-Quran selalu menemani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Semoga kita dapat mengambil ilmu dan pelajaran daripada itu hingga dapat dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin.